Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, langsung saja pemirsa kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Hadrian Mainer Taslim terutama untuk perdagangan esok hari dan juga untuk jangka menengah. Saham pilihan pertama ada Adaro, lebih direkomendasikan spekulatif buy dengan support yang bisa diperhatikan di 2.330 hingga 2.750. Ya, dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Saham pilihan yang direkomendasikan ada Adaro, yang kemudian juga ada BDMN dari perbankan, juga lebih ke arah spekulatif buy dengan support yang bisa perhatikan di 2.500 hingga 2.840. Dari produsen rokok ada HMSP yang hari ini mengalami kenaikan cukup signifikan, direkomendasikan buy on weakness dengan support yang bisa diperhatikan di 885 hingga 1115. Dan terakhir ada INKP, rekomendasinya adalah spekulatif buy 7.900 hingga ke 10.000. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa. Ada Adaro, BDMN, HMSP, dan INKP. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hadrian Mainer Taslim selaku Associate Director PT Universal Broker Indonesia Sekuritas. Pak Hadrian, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama ada Adaro, Pak, tapi lebih ke arah spekulatif buy. Profil resiko apa yang ada di Adaro sehingga rekomendasinya lebih ke arah spekulatif buy, Pak Hadrian? Ya, Adaro ini sebenarnya spekulatif buy karena sebenarnya posisinya sinyal belinya masih belum terlalu kuat ya, jadi sinyalnya masih agak lemah. Tapi ini posisi sudah mulai melandai, jadi dia dari trennya dari akhir Oktober mulai melemah ya, dari 2.880 topnya mulai sampai ke 2.380, lalu sama seminggu terakhir mulai stabil. Nah ini saat ini kan MA10-nya sudah mulai melandai dan sudah mulai mau crossing up ke MA20 kita kelihatannya. Jadi dari level saat ini spekulatif buy, nanti targetnya bisa dilihat di area 2630 yang pertama sampai area target berikutnya di 2750. Nah supportnya di 2330 sampai 2380. Nah ini masih area spekulasi beli, nanti jika teman-teman tembus 2500 baru bisa average up secara bertahap. Baik, sementara untuk target sampai dengan akhir tahun, Pak Hadrian, dengan kinerja yang melambat, kemudian juga harga komoditas lebih cenderung tertekan, meskipun sudah mendekati akhir tahun. Ya, sebenarnya biasanya akhir tahun batu bara justru menjadi katalis positif ya, karena kan musim dingin biasanya permintaan justru naik ya. Cuma kan sekarang kan melemah karena harga ancur-ancuran gitu ya. Tapi kita positif, optimis di akhir tahun biasanya permintaan akan datang dan ekspor kembali berjalan. Dan valuasi Adaro pun juga saat ini secara valuasi termasuk murah ya, dengan book value-nya sekitar di 3.200. Jadi saat ini PBV-nya sekitar 0,7 kali, PL-nya 3 kali. Jadi secara valuasi Adaro murah dengan profit per 30 September profitnya 18 triliun. Jadi ini perusahaan cukup bonafit buat saya untuk kita swing trade ya untuk jangka menengah sampai akhir tahun. Baik, dari saham pilihan pertama untuk Adaro kita beralih ke saham pilihan yang kedua. Tadi dari perbankan sepertinya ada BDMN, juga lebih direkomendasikan spekulatif buy. Analisisnya Pak Hadrian, di tengah pelemahan dalam yang terjadi untuk BDMN, spekulatif buy, apakah sinyal buy-nya juga masih cukup lemah sampai sejauh ini, sehingga juga direkomendasikan spekulasi buy dalam hal ini? Ya, BDMN sebenarnya posisi saat ini sebenarnya masih area konsolidasi ya, tapi dia konsolidasi sekarang lagi on support nih. Jadi supportnya dia adalah di sekitar level 2.500 sampai 2.600 nih. Jadi sebenarnya area-area di atas support sedikit kita bisa pungut average buy secara bertahap, dengan target berikutnya adalah di 2790 sampai 2840 nih. Nah, jadi ini boleh cicil bertahap BDMN. Kenapa? Karena salah satu alasannya adalah profitnya cukup bagus ya, 2,5 T per buku 30 September 2023, dengan book value-nya pun di area 940. Jadi PBV masih 0,5 kali nih, setengah nilai buku. Jadi BDMN dengan profit seperti itu, performance seperti itu, technical juga on support, jadi adalah area untuk akumulasi dikit demi dikit gitu.
Seperti itu, Mas David. Baik, dari posisi price earning ratio-nya masih di 7,70 kali, ini PBV-nya juga di 0,54 kali. Pertimbangan merekomendasikan BDMN lebih ke arah spekulatif buy dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan ketiga, datang dari konsumer, terutama untuk produsen rokok yang hari ini juga mengalami penguatan yang cukup signifikan. Buy on weakness, analisisnya untuk HMSP. Ya, HMSP itu sebenarnya sinyal beli pertama adalah di tanggal 30 Oktober ya, ketika dia breakout dengan volume yang besar ya. Lalu saat ini sudah ke arah uptrend jangka pendek ya, secara sebulan sudah uptrend jangka pendek. Nah, kita incar kapan dia koreksi di MA10 nih, di area 960-965 nih. Ini adalah area buy on weakness-nya. Untuk supportnya sendiri, Anda bisa batasi di area 885 sampai 910 nih di area MA20 dengan target di 1070 sampai 1115 nih target jangka pendek. Saat ini HMSP uptrend jangka pendek, jadi kita bisa ikutin momentumnya untuk trading dalam jangka pendek. Baik, support dan resisten mungkin bisa diulang kembali Pak Hadrian untuk HMSP dengan penutupan HMSP supportnya di 885 sampai 910 dengan target di 1070 sampai 1115. Baik, artinya ini peluang ke atas level 1000-an terbuka cukup lebar karena intraday hari ini juga tadi sempat menyentuh di atas level 1000 ya Pak? Betul. Jangka pendek strong bullish sih, dulu jangka pendek. Baik, bagaimana Anda melihat pembalikan arah yang dilakukan oleh HMSP setelah tertekan di bawah level 900-an beberapa waktu lalu Pak? Iya, saya rasa tekanannya masih sehat ya, karena masih di atas MA10 Pak. Jadi dia belum jebol strong uptrend jangka pendek. Ini secara moving average mereka sudah mulai strong bullish nih. MA10 di atas MA20, MA20 di atas MA50. Jadi jangka pendek ini koreksi kemarin masih di atas ini, jadi tidak ada masalah sih. Masih koreksi sehat. Justru malah jadi peluang beli nih kalau dia turun ke arah MA10 dan mantul gitu. Baik, kita beralih ke saham pilihan terakhir singkat saja Pak Hadrian, ada INKP Pak. Hari ini penutupan di 1,43%, 8625. INKP juga mencoba untuk bangkit setelah menyentuh level terendahnya di 8.200-an. Ya, INKP menurut saya juga adalah saham yang profitable ya, bonafit dan sedang diskon karena dari level tinggi 11.850 sekarang di level 8.600 sudah diskon kira-kira 30%-an gitu ya. Jadi cukup bagus dan pelemahannya sudah mulai berakhir. Yang tadinya melemah cukup deras ya di awal November, sekarang sudah mulai melandai dan sudah di atas MA10 nih. Jadi buat saya area di 8.500 sampai 8.600 teman-teman boleh spekulasi beli dengan target di 9.250 sampai 10.000. Dengan level support di 7.900 sampai 8.200. Baik, penutupan hari ini di NKP. Penutupan hari ini di 8.625 melemah di 1,43%. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan, ada Adaro, BDMN, HMSP dan juga ada INKP. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hadrian, kita masih punya satu segmen lagi. Sudah masuk beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda masih bergabung bersama dengan kami Pak Hadrian. Langsung saja kita akan coba jawab pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Ibu Liana dari Surabaya menanyakan saham HUMI Pak, HUMI atau Humpus Maritim Internasional TBK. Ambil posisi di 168, nyangkut sepertinya. Penutupan hari ini di 155, sebelumnya sempat tertekan ke 146. Ini saham yang IPO belum terlalu lama ya. Buat saya sih saat ini penguatan cukup bagus. 164 masih terjangkau ya. Karena resistennya di MA50 di 169 atau 170. Jadi saya boleh hold. Tapi batasi resiko jika dia jebol ke bawah 147 atau 148. Anda sudah harus mungkin switching atau rebalancing portfolio Anda sih di HUMI. Baik. Seperti itu. Selanjutnya ada Ibu Lestari dari Jakarta menanyakan saham DRMA Pak, Dharma Polymetal TBK. Hari ini koreksi cukup dalam di 2,70%, tadi sempat menyentuh intraday-nya 1325 tertinggi. Dari sisi fundamental, saya cek dari RTI ini dari posisi labanya melesat 107%. Kurang menggambarkan fundamental ke teknikalnya Pak, analisis Anda. Iya, ini sepertinya teknikalnya tidak mencerminkan fundamentalnya. Sudah 7 hari merah.
Saat ini sih sebenarnya di batas support ya, jadi agak-agak memang susah untuk diputuskan ya. Jadi buat saya supportnya kan di 1260 nih benar-benar di level support banget nih gitu. Tapi kalau besok bikin pelemahan lebih lanjut, itu buat saya sih sudah harus ke arah taking profit ya atau rebalancing dulu Baik. portofolionya. Nah, jika Anda mau tes resisten untuk pengeluaran lebih lanjut, bisa dilihat di level 1400 nih. Jika dia belum di bawah masih di bawah 1400, cenderung lebih melemah lebih lanjut sih untuk saham ini. Jadi sebenarnya fundamentalnya adalah untuk sell on news ya, jadi lebih ke arah taking profit dulu untuk Dhanma. Baik, selanjutnya ada Ibu Susi dari Bandung menanyakan saham Auto, Pak. Auto Parts Tbk dengan ID saham Auto ya. Dari Bandung, Ibu Susi Ya. ini. Analisis Anda tidak menyebutkan sudah ambil posisi atau belum. Singkat saja, Pak Adrian. Iya, Auto sama di level supportnya di 2500 ya. Jadi kalau dia bikin new mau bikin arah taking profit atau rebalancing, kalau untuk resisten di area 2700. Itu untuk Auto sih. Jadi kalau Anda sudah profit, lebih disarankan taking profit terlebih dahulu sih. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi. Saya akan coba cek. Oh, ternyata Bapak Samekto dari Surabaya. Untuk Unilever, Pak, nyangkut di 3600. Unilever, sebentar saya buka chartnya. Unilever 3600. Ya. Secara chartnya tidak terlalu baik ya. Jadi saran saya mungkin lebih ke arah switching atau rebalancing porto Anda sebagian ya. Jika Anda masih mau hold mungkin switching sebagian karena ini secara support udah melemah ya, lebih ke arah support target 3460 lebih menuju titik rendah yang lebih lanjut sih. Jadi masih strong bearish ya. Lebih dihindari dulu sih. Oke, terakhir singkat saja Pak Hadrian, ada Bapak Wijang dari Riau. Kali ini menanyakan saham BRMS, Pak. Sudah masuk di 179. Ya, posisi penutupan hari ini. Ya, BRMS hari ini sudah mulai ada reversal sedikit. Saran saya Anda boleh tahan dengan target di 188 ya. Target terdekatnya ya di MA20. Resikonya batasi aja di bawah previous low kemarin di 170. Itu aja sih, Pak. Baik, Bapak Wijang dari Riau dan sekaligus tampaknya mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Pak Hadrian, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Terima kasih, Pak Hadrian. Terima kasih, Mas David. Terima kasih semua. Baik, pemirsa dan pembincang tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX dengan session closing untuk kali ini. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.